Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekan kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, izinkan saya akan memberikan sedikit tausiah ataupun sharing ya, informasi tentang Islam dan sumber daya insani. Hari ini kebetulan kita masih menjalankan puasa Ramadan, sehingga semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita sekalian. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran pada ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini Allah berpesan bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat terbaik ya, yang diturunkan kepada manusia untuk menyeru berbuat kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, serta hanya beriman kepada Allah. Nah, jadi memang salah satu unsur yang paling penting untuk menjadikan kita sebagai umat terbaik di muka bumi ini adalah kita beriman kepada Allah, dan kita juga dituntut untuk menjalankan ya, apa itu? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, sahabat muda muslim yang semoga Allah rahmati, di dalam pelaksanaan kehidupan di dunia ya, kita sebagai umat dengan jumlah yang cukup besar ya, yang sangat besar, itu memang disuruh oleh Allah itu untuk bertebaran di muka bumi ya, bertebaran di muka bumi sebagai bentuk pencarian ya, pencarian penghidupan, pencarian nafkah ya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita menunaikan rukun Islam yang pokok itu sholat, maka kita diminta untuk bertebaran ke muka bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ya, surah ke-62 sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalil yang sangat penting untuk kita ya. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi ketika kewajiban sholat sudah dipenuhi, ditegakkan, maka kita diwajibkan untuk bertebaran, mencari penghidupan, mencari nafkah. Karena Allah itu akan memberikan sebuah karunia di sana ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berzikir biar kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang sukses. Nah, sebagai umat yang sangat banyak dominan ya teman-teman, kita juga jangan lupa kita itu juga diberikan hak pemilikan faktor produksi ya. Jadi di dalam beberapa kajian ya oleh para pemikir ekonomi politik Islam kontemporer juga disebutkan, mereka berdalih bahwa umat Islam adalah sebagai pemilik faktor produksi sebagaimana halnya umat-umat yang lain bersaing gitu ya.
Di sana sudah ada juga kesempatan yang sama ya untuk kita berpartisipasi di dalam penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, sumber daya produksi. Ya, karena dengan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi, kita bisa menjadi pihak yang dapat menguasai, dapat memanfaatkan, dan dapat berkontribusi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Gitu. Nah, merujuk pada salah seorang pemikir politik ekonomi Islam, Abdul Rahman Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa di dalam Islam, ya, kesempatan untuk kepemilikan faktor produksi itu sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, ya, surah ke-62 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Memakan rezeki dari Allah itu berarti kita telah memanfaatkan, telah menguasai faktor-faktor produksi. Ya, karena tanpa ada penguasaan kepemilikan kita menjadi niscaya untuk bisa menjadi kuat, ya. Nah, di dalam sesi terakhir dalam sharing ini adalah tantangan yang tidak ringan. Ya, luar biasa, sangat besar tantangannya. Maka setidaknya ada 3 faktor, 3 aspek yang mesti disiapkan oleh generasi muda muslim yang bisa membuat kita menjadi kuat. Pertama, aspek akidah, luruskan akidah. Hanya mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik jagat raya ini. Hanya kepada Allah kita memohonkan perlindungan. Luruskan niat, ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, yang ketiga, dalam kesempatan lain ada pihak-pihak tertentu yang juga berpartisipasi di dalam politik praktis dalam artian untuk mengembangkan, untuk pengambilan kebijakan negara yang sesuai dengan harapan semua umat manusia. Ingat, Islam sebagai rahmatan alamin, maka perlu juga pengambilan posisi tertentu di dalam politik praktis. Di samping juga ada yang menjadi sebagai akademisi, pengusaha, dan berbagai macam profesi-profesi yang Allah ridhoi, yang halal, gitu ya. Nah, di dalam masuk di dalam area ketatanegaraan, ya, bahwa untuk bisa membuat basis ekonomi Islam, sosial, politik itu kuat, ya, maka beberapa pakar mengatakan perlu siasah, ya, ada perlu siasah di dalam penguasaan. Pertama, politik pertanian, jangan sampai keliru. Jadi kita sebagai negara agraris harus memiliki penguasaan ataupun pemanfaatan ataupun penjaminan, ya, pangan di sini. Kemudian politik industri, pemanfaatan segala sumber daya ekonomi yang diolah yang bisa menghasilkan berbagai macam produk yang bernilai ekonomi tinggi. Yaitu akan menjadi sebuah negara yang makmur tentunya. Kemudian jangan lupa bagaimana politik proyek-proyek publik, ya, dari pendanaan yang ada, ya, negara itu mampu menciptakan berbagai macam proyek publik yang bisa digunakan sebagai kemaslahatan umat, infrastruktur, ya, bandara, kemudian pelabuhan, jalan raya, gitu ya, termasuk berbagai macam subsidi, ya, apalagi kita sedang menghadapi sebuah pandemi COVID-19 itu sangat penting, ya, bantuan-bantuan langsung tunai juga demikian. Dan terakhir penutup adalah perdagangan internasional. Jadi sebagai negara yang telah memiliki kemampuan lebih dari kapasitas produksinya, maka perlu juga untuk berpartisipasi dengan mengirimkan berbagai macam barang ekspor. Itu siasat-siasat negara yang mesti disiapkan, ya, politik pertanian, politik industri, politik pendanaan proyek-proyek publik, termasuk subsidi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana memastikan tentang politik perdagangan internasional. Demikian saja, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat menjadikan momentum bulan Ramadan